Naddarallahu imra'an, Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Buya. Dalam. Alhamdulillah. Cukup dalam Ustaz. Alhamdulillah. Ini kajian seperti ini menurut hemat saya jarang Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini juga Ustadz juga, saya barusan bicara sama dia. Memang kalau dakwah itu macam-macam Ustaz ya. Ada penyemangat, nah, macam Buya ini kan dalam ini. Menurut saya, ya itu tadi Buya katakan tadi, orang yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ahkan itu kan banyak ya. Di sini juga ada Ustaz. Tuh, korban ya. Di sini ada Ustaz, enggak, ini saya hanya nyampaikan, di sini ada Ustaz. Ya, sebenarnya kalau kalimat kurban, iya juga sih. Iya juga sih Ustaz. ya, ya. Cuman tadi yang Buya katakan tadi, apa ya, ya kita kan sebagai pemeluk agama, kita kan harus menerima aja Ustaz. Jangan penuh emosi kan. Karena kadang-kadang kalau kita balas lagi, kan kurang baik. Ya. Ya apalagi ya, seperti saya kan orang sudah berumur juga Ustaz ya. Jadi ya cukuplah mengangguk-angguk kepala. Yang penting satu Ibu ya, ilmu yang saya dapatkan itu bertambah terus setiap hari. Pertanyaan saya Ustaz, Pak Bu ya, yang saya katakan ini tadi, orang-orang yang suka membid'ahkan itu, tapi saya lihat jarang melihat mengaji, tapi nggak tahu lah ya, mungkin bisa aja dia di Google dan lain sebagainya. Pertanyaan saya ini, orang yang selalu melihat Google itu, dia ambilnya dari sumbernya dari situ aja. Terus sekarang kan berargumen di WA. Ya. Ini seperti apa Bu ya? Ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang yang tidak berguru langsung kepada ahlinya tidak mendapatkan satu benefit rohani yang disebut dalam hadis Abu Dawud. Apa kata Nabi? Naddarallahu imra'an, Allah beri nadrah. Nadrah ini nama lain dari nawwara. Allah beri cahaya yang memancar di wajah. Naddarallahu imra'an, Allah akan pancarkan cahaya lewat wajah seseorang, sami'a maqalati, yang mau berguru langsung mendengarkan hadisku. Orang Arab dulu kalau menyebut sami'a itu nggak mungkin online, nggak mungkin lewat Google, mesti berguru ke ahlinya. Nggak mungkin. Kenapa? Dulu disebut sama pasti hadir. Itu sebabnya Imam Syafi'i dulu tidak terima persaksian orang yang hadir di konser-konser musik yang musiknya ada kefasikan, ada penampilan orang buka aurat ya, bukan lagunya sebenarnya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Sami'ah, begitu kalimatnya, karena dia hadir mendengar itu dulu nggak mungkin lewat MP3. Jadi dulu orang mendengarkan musik, melihat para seniman-seniman musik itu dulu, dia sudah bermaksiat lahir batin. Bapak masih ingat kalau yang pernah ke Mesir, di Mesir itu ada tari perut, kebuka, ditonton itu Pak. Imam Syafi'i mengatakan orang yang nonton begitu gak diterima persaksiannya. Kalimat bahasa Arabnya sami'ah, karena sami'ah artinya dulu pasti offline, pasti ketemu langsung, tatap muka. Itu sebabnya juga ya dalam hadis ini orang yang tidak mendengar langsung, nggak ada nur Pak di wajahnya. Lihat aja, nggak ada nadrah, nggak ada nadrah. Semakin dia tambah ilmu itu masuknya ke otak. Otak ini bekerja dengan akal, sedangkan hidayah masuk ke kolbu. Beda tuh. Siapa yang mengatakan ini? Imam ahli hadis, ahli kolbu, Imam Abu Hafs As-Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif.
Makanya banyak orang berilmu belum tentu dia punya hidayah di kalbunya. Kalau itu yang terjadi, tambah ilmu, tambah sombong. Jadi kalau dengerin kajian di YouTube, di TV-TV online, TV-TV satelit, apa yang terjadi? Wah, ini bahan nyalahin orang masjid nih. Setiap kali ngaji, wah ini bahan nih, wah ini bahan. Ketika dapat link-link di Google, link-link di YouTube, wah share di grup, ini bisa untuk membantah bid'ah yang ada di masjid. Jadi niatnya selalu untuk orang, bantah orang, bantah orang, bantah orang. Yang suka bantah dari dulu siapa? Dari semenjak alam semesta dicipta, iblis. Ya, yang suka bantah itu iblis, Pak. Yang suka bantah itu iblis. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika ada orang membantah Nabi, i'dil ya Muhammad, ittaqillah ya Muhammad. Muhammad, kamu berbuat adil lah. Loh, ada orang berani ngomong ke Nabi, engkau bertakwalah hai Muhammad, berbuat adil lah hai Muhammad. Apa kata Nabi? Akan muncul dari orang ini, akan muncul dari kelompok dia, sekelompok orang yang jika baca Quran dan Sunnah, padahal dia lancar baca Quran dan Sunnah, link-linknya lancar, Pak, tapi tidak tembus imannya ke dalam kalbunya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Wah, ini yang berat ini. Jika engkau bertemu mereka, maka kalimatnya gimana cara terjemahan ini, Ustaz? Faqtuluhum, bunuh mereka. Loh, berat. Oh, ternyata ini hadis namanya hadisul qadha. Hadis mahkamah pengadilan. Jika diperintahkan oleh pimpinan negara kita perangi orang itu, kita wajib perangi. Sama dengan hadis mengenai penghina Rasulullah, jika itu ditetapkan oleh pemimpin boleh, baru boleh, nggak boleh ustadz yang mengatakan. Jadi misalnya nih bapak nih kan dapat meme sekarang, aku penggal lehermu wahai penghina Nabi, itu orang jahil, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Hadis mengenai memenggal, membunuh orang penghina Rasulullah SAW, hadisnya cuma hasan. Dan ini bertentangan dengan kisah Nabi waktu di Taif. Nabi dihina, bukan lagi dibuat gambarnya, dihina, dilempar di Taif. Apa kata Nabi? Hancurkan Taif atau selamatkan Taif? Selamatkan ya Allah, semoga keturunan mereka beriman kepadaku. Jibril datang, apa kata Jibril? Ya Muhammad, maukah engkau aku hancurkan negeri Taif? Satu kali tiup, satu kali kibas, habis Taif, Pak. Karena Jibril punya sayap, sayapnya dibuka, ketutup langit dan bumi, tinggal dikibas. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Di sini saya tahu, tambah mengenal sosok Nabi Muhammad, ternyata beliau lebih berkualitas tinggi dibandingkan Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? La ya Jibril, nggak boleh ya Jibril. Kenapa? Nabi Muhammad itu induk alam semesta. Karena beliaulah Adam ada, alam ini ada. Kalau seorang ibu, maukah anaknya dibunuh? Maukah, Pak? Anaknya dibunuh? Nggak mau. Nabi meskipun melihat anak-anak rohaninya ini, pancaran-pancaran dari dirinya ini, belum kenal dia, beliau nggak bilang hancurkan ya Allah, enggak. Itulah orang tua sejati, orang tua rohani Nabi Muhammad SAW. Ya, Jibril nggak sabar, Pak. Pantas toh Jibril nggak jadi nabi di sini. Ya, udah mulai faham siapa Nabi Muhammad SAW. Maka saya tanya kepada orang yang ingin menggal pembuat karikatur Nabi, ente jangan kira saya tidak emosi. Saya emosi dengan orang yang buat karikatur Nabi. Bahkan yang bilang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh. Tapi kita nggak boleh membunuhnya. Kenapa? Seandainya itu ada di depan Nabi, Nabi tidak akan membunuh mereka. Nabi hanya akan mendoakan mereka. Jadi jangan beragama dengan emosi, dengan hawa, dengan syahwat. Beragamalah dengan nur itu. Saya kalau tiap bahas tentang itu, Pak, suara naik. Tapi kolbu bilang turunin lagi, turunin lagi. Ada ustadz bilang orang tua Nabi masuk neraka. Waduh, kebakar kita, Pak.
Apalagi yang keturunan Rasulullah kayak Habib Ges, Habib Lutfi, Habib. Perasaannya gimana Pak? Kakek ente masuk neraka gitu. Anak neraka, cucu neraka. Kira-kira gimana? Nggak punya perasaan mereka itu. Oh, hadisnya sahih. Iya, ini hadis sahih secara sanad, matannya tidak. Ilmu hadis itu bukan hanya ilmu tahu ini sahih tidak sahih, tapi juga ilmu tentang matannya. Ilmu matan hadis, wajib belajar akidah. Maka ciri-ciri orang yang menyimpang dari ahlus sunnah, membaca hadis tidak dengan kaidah akidah ahlus sunnah, fikih ahlus sunnah, dan ilmu tasawuf ahlus sunnah. Menyimpang dari itu, jadinya kayak mereka itu. Kurang ajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Tad?